Halo semuanya, selamat datang khususnya kepada masyarakat Desa Bahinga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alarik. Saya dari tim KKN PPM UGM Tanjung Bunga periode 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun melakukan penyuluhan terkait potensi dan prospek pemanfaatan lahan perkarangan demi mendukung ketahanan pangan dan peningkatan sektor ekonomi. Baik, pada tampilan pertama yaitu kita harus mengerti dasar hukumnya dulu. Di sini terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga ada yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Yang ketiga ada juga Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan prospek dan keanekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketahanan pangan nasional pada tahap darurat dalam situasi pandemi atau virus COVID-19. Nah, sebelumnya, belum kita masuk lebih jauh, di sini kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian pangan. Yaitu pangan secara etimologi itu ya dalam definisi berarti kebutuhan dasar manusia yang harus cukup, bergizi, dan juga tentu aman untuk dikonsumsi. Nah, jika ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan bisa menghasilkan pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh dan bertahap. Nah, di sini ada penganekaragaman konsumsi pangan yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan, yaitu pasal 60 berbunyi tentang pemerintah dan pemerintah daerah Pemda atau pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan juga mendukung hidup sehat dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang bergizi dan berpotensi dalam kearifan lokal. Yang kedua ada pasal 62, itu berbunyi dengan tercapaian penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang yang akan menghasilkan indikator yang ada saat ini yaitu pola pangan harapan atau yang kita akrab sebut dengan PPH. Nah, lanjut nih. Kita masuk ke dalam analisis tentang kualitas konsumsi masyarakat Desa Bahinga berdasarkan analisis pola pangan harapan atau PPH untuk konsumsi. Nah, yang pertama yang harus perlu ditingkatkan yaitu tentang konsumsi golongan hewani. Yang kedua ada konsumsi golongan umbi-umbian, ada juga konsumsi golongan kacang-kacangan, dan juga ada konsumsi golongan sayur dan buah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui itulah adalah suatu kekurangan bagi Desa Bahinga. Nah, di sini akan menyodorkan suatu upaya ataupun cara ataupun strategi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pengoptimalisasian pemanfaatan perkarangan. Nah, ini yang pertama kali disinggung dalam tema besar yaitu bagaimana cara kita mengoptimalisasi pemanfaatan perkarangan. Nah, lalu selain dari kekurangan tersebut, dari sini terdapat dalam analisis ini juga ada kelebihan yang terdapat di masyarakat Desa Bahinga yang perlu diturunkan. Konsumsi ataupun karbohidrat golongan pakan padi yaitu beras dan terigu juga jangan harus sering dikonsumsi. Dan juga konsumsi golongan pangan gula juga harus dikurangi demi mencapai makanan yang sehat. Yang ketiga ada konsumsi golongan pangan yang minyak dan lemak juga harus dikurangin. Nah, upaya untuk mengurangi itu yaitu ya pengembangan pangan lokal ataupun non boras juga harus ditingkatkan. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita mengoptimalisasi pemanfaatan perkarangan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan dan juga kesejahteraan sektor ekonomi? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian optimalisasi pemanfaatan perkarangan, yaitu dalam definisi yang berarti adalah
suatu upaya ataupun cara pemanfaatan lahan perkarangan rumah untuk budidaya berbagai komoditas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, pengertian pangan dalam kerangka B2SA yang seperti disebutkan sebelumnya adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tidak tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, di sini ada juga upaya yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengoptimalisasian perkarangan. Yang pertama yaitu ada budidaya konvensional. Apa itu? Yaitu menggunakan tanah sebagai media ataupun tanam sayur-sayuran untuk buah-buahan dan juga tanaman sumber karbohidrat lainnya. Yang kedua, ada budidaya aquaponik, yaitu budidaya tanaman dan budidaya ikan dalam satu wadah yang bersumber langsung dari kangkung. Yang ketiga ada budidaya hidroponik, menggunakan air sebagai media tanam dengan mencampurkan nutrisi yang diharuskan dengan perbandingan komposisi-komposisi tertentu. Yang terakhir ada pengaturan pola dan jenis tanaman. Pola tanam menggunakan pot ataupun menggunakan rak struktur menggantung menggunakan wadah bekas rumah tangga, sedangkan jenis tanaman disesuaikan dengan selera anggota keluarga atau sesuai masing-masing. Nah, baik di sini juga ada pengembangan potensi prospek pemanfaatan lahan perkarangan untuk mendukung ketahanan pangan. Yang seperti pada terdapat di gambar, yaitu inilah merupakan komponen-komponen pengembangan kebun bibit, pengembangan demplot, dan juga pengembangan perkarangan. Penanganan pasca panen juga terdapat di gambar ini. Yang pertama, gambar pertama itu ada kebun bibit. Nah, kebun bibit ini sebagai sarana tempat penyediaan bibit untuk kebutuhan bibit di tahan demplot dan perkarangan rumah yang memiliki halaman luas. Yang kedua, ada demplot, itu lahan yang digunakan kelompok untuk mempelajari berbagai tahapan ataupun teknik budidaya sayuran dan sebagai sumber penghasilan kelompok. Demplot ini juga diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi kelompok serta keberlanjutan dari sebuah kegiatan organisasi. Nah, dan juga ada perkarangan. Nah, perkarangan ini dioptimalisasikan untuk pemenuhan gizi keluarga melalui budidaya berbagai komoditas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman sehingga akses keluarga terhadap pangan menjadi mudah dan murah yang bisa kita lakukan di depan rumah ataupun di halaman. Nah, yang terakhir ada hasilnya itu pasca panen, melakukan pengemasan ataupun pemberian label untuk memberikan nilai tambah dan produksi tanaman yang dihasilkan dalam sebuah kelompok ataupun keluarga. Nah, jadi dari semua paparan ini, alangkah baiknya jika kita bisa memanfaatkan potensi ataupun prospek jika kita memiliki lahan perkarangan rumah yang luas. Dalam contoh-contoh yang sudah aku jelaskan tadi, ya saya berharap bahwasanya masyarakat khususnya di Desa Bahinga bisa mempelajari ataupun memahami apa saja yang bisa menjadi potensi dalam sebuah lahan mereka agar tidak ya menjadi lahan yang nganggur ataupun lahan yang tidak produktif. Nah, diharapkan dengan adanya penyuluhan kali ini masyarakat sudah mulai sadar nih terhadap lingkungan sekitar, terhadap potensi apa saja yang bisa dikembangkan dalam daerah tersebut. Jika mungkin dalam produk unggulan di Desa Bahinga yang merupakan kacang mete, ya mungkin kita bisa mencari nih bagaimana cara bisa membudidayakan kacang mete itu tidak jauh dari perkarangan rumah. Kalau kita memiliki perkarangan rumah yang cukup luas, ya bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk kita membudidayakan sebuah tanaman ataupun jenis makanan lain ataupun pangan-pangan lain yang bisa layak untuk dikonsumsi dan juga aman, tentunya sehat, dan ini juga demi menciptakan biaya yang lebih efisien dan murah. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini yang dimana kita harus bisa menjaga jarak dan tidak bisa berkontakkan langsung, ya tidak mau ya kita harus bisa membiasakan kebiasaan baru, ya tentu dengan cara kita bisa memanfaatkan lahan perkarangan, ya itu merupakan salah satu cara
agar upaya kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bisa menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan skill kita dalam mengelola sebuah lahan menjadi sebuah lahan yang produktif. Nah, baik, mungkin itu saja dalam penyuluhan kali ini mengenai bagaimana cara melihat ataupun potensi dan prospek pemanfaatan lahan perkarangan sebagai upaya untuk mendukung sektor ekonomi di masyarakat Desa Bahinga. Akhir akhir kata saya ucapkan, apabila saya mengucapkan ada kesalahan kata ataupun data dalam pemaparan saya memohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.